What's up man? What's up guys? Welcome back to our channel NoVob Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. How are you bro? Dan semoga NoVob kita berjalan dengan baik dan hidup kita makin happy dan kita juga fokus on purpose sehingga kita pride bangga kepada diri kita. Pada kesempatan ini gue akan membagikan tips mengatasi urge saat menjalani program NoVob dan ada 10 yang akan gue bagikan kepada Anda. Yang belum tahu apa itu urge, secara singkat, urge adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk relapse. Bisa dibilang kalau urge adalah salah satu rintangan yang cukup berat buat Anda yang sedang menjalani NoVob. Tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan tips mengatasi urge agar Anda tidak mudah relapse lagi. Yang pertama ialah bercermin teman-teman. Ya, memang simple, bercermin. Coba ketika urge, ambil cermin dan bercerminlah. Dan itu akan memberikan kita tamparan keras. Dan ini juga sekaligus mengalihkan pikiran kita ke jalan yang benar. Di saat Anda melihat diri Anda di cermin, coba tanyakan alasan awal Anda memulai NoVob. Dengan begitu, kemungkinan urge Anda akan berkurang atau bahkan menghilang. Perlu Anda ingat tidak akan ada yang bisa mengubah diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Karena mau nggak mau, yang memegang kendali atas diri kita ialah diri kita sendiri. Itu adalah tips yang pertama, dan tips kedua, mandi dengan air dingin atau cold shower. Air dingin bisa menghilangkan pikiran negatif Anda secara instan. Bisa dibilang kalau ini adalah cara yang efektif untuk mengatasi urge. Saat Anda sedang menjalani NoVob, maka dari itu ketika Anda merasa urge, cobalah untuk membasuh wajah Anda dengan air dingin. Jika menurut Anda membasuh wajah masih terasa kurang, maka cobalah untuk mandi menggunakan air dingin. Tips yang ketiga, pikirkan manfaat berhenti PMO atau pikirkan manfaat melakukan NoVob. Berhenti PMO memiliki banyak manfaat, misalnya meningkatkan level testosteron, motivasi tanpa akhir, peningkatan energi, lebih banyak ketertarikan dari perempuan, produktivitas meningkat atau produktivitas tinggi, dan bahkan masih banyak lagi. Bayangkan jika kamu bisa mendapatkan semuanya. Tapi Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan seperti itu jika Anda bisa mengontrol dorongan Anda dan tidak melakukan PMO. Jadi saat dorongan menghantam Anda, menghantam diri kita, pikirkan saja manfaatnya dan motivasi diri Anda sendiri untuk tidak melakukan relapse. Pikirkan tentang impian Anda, cita-cita Anda, ambisi Anda, tujuan Anda, dan juga keluarga Anda. Ini akan langsung menghentikan dorongan tersebut. Anda dapat mencobanya sendiri karena saya berhasil, Anda juga akan berhasil. Jadi jangan biarkan mimpimu menjadi mimpi, tetapi kejarlah, jadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Tentunya selain memikirkan manfaat berhenti PMO, tips yang keempat justru memikirkan bahaya PMO. Sama seperti manfaat sebelumnya, pikirkan juga efek samping menonton film biru dan juga melakukan colai di dalam hidup Anda. PMO benar-benar dapat menghancurkan hidup kita. Sama berbahayanya dengan meminum obatan heroin, menggunakan narkoba, dan bahkan beberapa penelitian menunjukkan hal yang berbeda, justru PMO lebih berbahaya. Dan PMO mengubah struktur otak kita. Menurut Dr. Lawrence yang muncul di Conquer Series, mengatakan bahwa PMO memiliki efek samping seperti menciptakan ketegangan dalam hubungan, merusak kinerja seksual, benar-benar memisahkan cinta dari seks, dapat menyebabkan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, dan banyak lagi. Sekarang pikirkan berapa banyak waktu yang Anda buang untuk menyaksikan semua hal-hal bullshit ini. Jadi berhenti sekarang dan coba kendalikan dorongan untuk menghindari semua dampak negatif tersebut. Memikirkan efek samping setiap kali dorongan itu muncul menyerang kita akan membuat kita takut tentang PMO dan mencegah untuk melakukan PMO atau untuk melakukan relapse. Tips yang kelima, mengalihkan pikiran ke hal lain. Dengan mengalihkan pikiran kita ke hal lain, membantu untuk menghilangkan urge, seperti bersosialisasi, bersih-bersih, menonton video yang kita sukai, mendengarkan musik, memasak, membaca buku, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang produktif yang bisa kita lakukan. Tips yang keenam ialah melakukan meditasi. Saya selalu menyarankan ini teman-teman. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran. Sehingga ketika kita sedang urge, kita dapat merasa lebih tenang dengan meditasi, lebih nyaman, dan juga tentunya lebih aware this moment, sadar akan momen ini.
Dan cara melakukannya umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan secara perlahan dan juga teratur setidaknya selama 5-10 menit. Tips yang ketujuh ialah melakukan olahraga. Olahragalah ketika urge Anda muncul. Itu akan meredakan gairah kita yang sulit dikontrol. Saat tubuh kita menjadi lelah setelah melakukan aktivitas fisik, rasa urge pasti akan hilang. Maka dari itu, cobalah olahraga sebisa mungkin, misalnya langsung ambil posisi push up, sit up, atau pull up, apapun olahraga yang Anda sukai. Dan tentu semua itu bisa dilakukan di rumah, dan jika Anda punya budget, bisa Anda mendaftarkan member gym sehingga Anda dapat komunitas melakukan workout dengan baik. Tips yang ke-8 tentunya berdoa atau beribadah. Kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik dan kotor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pikiran kotor tersebut ialah dengan cara berdoa, rajin beribadah, mengingat Tuhan yang Maha Esa. Tips yang ke-9 ialah self-control, kendali diri teman-teman. Kendali diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dan salah satu tindakan preventif yang dapat menghindari dari sesuatu yang negatif. Dan dengan kontrol diri atau self-control yang baik dapat membantu kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan ini adalah tips yang terakhir atau tips yang ke-10, carilah tempat terbuka. Jika Anda sudah melakukan semua yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, dan Anda masih kewalahan melawan urge, maka mungkin tips inilah yang paling ampuh, yang bisa Anda coba, yaitu tentunya mencari tempat terbuka. Ketika kita berdiam diri di tempat terbuka, otomatis otak kita akan teralihkan pada lingkungan sekitar. Kewaspadaan kita juga akan meningkat, yang membuat otak menjadi lebih aktif. Dengan begitu, keinginan untuk melakukan PMO menjadi sangat berkurang. Berdiam diri di tempat terbuka juga bisa mengurangi kecemasan sosial. Kalau kalian belum mampu keluar rumah, entah karena masih merasa takut, malu, dan lainnya, kalian bisa duduk atau bersantai di teras, halaman, atau balkon rumah. Lebih bagusnya kalian bisa sambil membaca buku atau mendengarkan sesuatu yang membuat kalian rileks. Oke teman-teman, demikianlah 10 tips yang gue bagikan, semoga bermanfaat bagaimana cara mengatasi urge ketika kita sedang menjalani program NoFap. Semoga bermanfaat bro, dan share juga video ini, like juga, sehingga saya semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten-konten menarik tentang NoFap lainnya, dan juga tentunya like Anda juga memboost video ini, supaya lebih banyak lagi ditemukan oleh Novaver lainnya. And always remember, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.